dosisnya kecil yang berat cuma venanya doang. Terjadi vasodilatasi vena akibatnya vena diastoliknya menurun ya, venositatnya turun, akibatnya kerja jantung menurun. Terus suplai oksigennya meningkat ya. Oke. Kalau dosisnya tinggi dan cepat, yang kena vena sama arteri, akibatnya terjadi presi perifernya rendah, terus habis itu kontraktilitas dan dia juga rendah. Akibatnya tekanan darahnya diastolik dan sistolik turun, kerja jantung jadi turun, suplai oksigen naik ya. Oke, efek samping dari pemberian nitrat organik. Ingat ya, dia bersifat apa? Vasodilator, yang melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau di sini jadi pusing, terus muka flashing, terus orangnya bisa pingsan ya. Terus kalau tekanan darahnya vasodilatornya terlalu kuat, akibatnya tekanan darah turun banget ya. Terus akibatnya apa? Jantung bekerja lebih keras untuk cari oksigen ya. Akibatnya kebutuhan oksigennya tinggi ya. Akibatnya memperparah seperti ini ya. Oke, obat golongan vasodilator tidak boleh diberikan bersama dengan Viagra atau dari golongan sildenafil ya. Viagra itu nama dagang ya. Jadi kita ngomongnya sildenafil ya. Kenapa dia nggak boleh? Bisa hipotensi berat ya. Jadi Viagra sendiri cara pakai Viagra tadi saya udah bilang sildenafil ya. Sildenafil itu cara kerjanya gimana? Vasodilator juga ya. Jadi nitrat organik ada vasodilator, ini juga vasodilator, jadi hipotensi berat ya. Oke, golongan yang kedua. Sampai di sini jelas? Ya. Oke, golongan yang kedua. Golongan ini suka ketawa. Beta blocker ya. Jadinya dia itu semuanya belakangnya ada lolololnya ya. Absennya beredar kan ya? Oke. Ya, jadi ada lolololnya ya. Nah, kalau misalnya dia itu ya, jadi gini ya. Kalian harus ingat dulu beta 1 bedanya sama beta 2. Beta 1 itu meningkatkan, beta 1 sendiri ya, di dalam tubuh secara normal nih. Dia untuk meningkatkan frekuensi dan kontraktilitas jantung. Sistem kerjanya dia sendiri normal, nggak pakai apapun. Ya. Kalau misalnya beta 2 ya, dia itu untuk bronkospasme sebenarnya ya gitu. Jadi sekarang kalau kita mau kasih beta blocker, ingat ya, golongan ini semua belakangnya lol gitu. Kalau kalian nggak mau ngafalin bedanya apa ya, pokoknya ada lol belakangnya. Nah, ini pasti beta blocker ya. Nah, beta blocker yang menghambat beta 1 dan beta 2 itu namanya propranolol. Dia non selektif. Jadi beta 1 kena, beta 2 kena ya. Propranolol ya, ada pranolol ya. Biasanya kadang-kadang teman-teman kalau pada lagi praktikum ya, biasanya tulisnya propanolol kurang F ya, di garis ya, propranolol sebenarnya ya. Itu non selektif ya, menghambat beta 1 dan 2. Nah, ada juga yang menghambat beta 1 doang selektif. Nah, ini ya teman-teman yang dibaca deh apa aja. Atenolol, metoprolol, sama bisoprolol. Kalau mau gampang hafalinnya propranololnya aja ya. Pokoknya yang nggak selektif beta 1, beta 2 itu propranolol, dan sisanya beta 2 aja gitu ya. Nah, beta 1 untuk golongan ini dia nggak punya efek sama sekali vasodilator, tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar cuma mempengaruhi yaitu beta 1 dan beta 2 tadi aja. Ya, biasanya jantung. Kalau udah jantung biasanya ya lagi-lagi mempengaruhi frekuensi dan kontraktilitasnya gitu ya. Dia menurunkan. Kalau jantungnya frekuensi dan kontraktilitasnya turun, akibatnya kebutuhan O2-nya turun gitu ya. Nah, ya ini indikasi nggak usah ya. Yang penting buat temenin aja intinya ya. Nah, kalau efek samping kita lihat tadi, kalau yang tadi kan ada yang kalau yang selektif dia menghambat beta 1 doang, jadi hanya mempengaruhi jantung doang. Tapi kalau yang non selektif tadi yang kena selain beta 1 ada beta 2 ya. Akibatnya beta 2 kena, beta 2 tadi berhubungan sama apa? Sama bronkus ya. Jadi terjadi bronkospasme ya.
Jadi efek sampingnya tuh bisa jadi orang untuk pasien yang asma kalau dapat propranolol beta 2-nya kena juga, dia jadi bronkospasmo gitu. Ya, beta 2 itu untuk melegakan pernafasan intinya. Ya, jadi kalau kena ini jadinya bronkospasmo gitu. Ya, dia menghambat soalnya. Ya, ini sama semua obat golongan ini itu nggak boleh sama sekali dikasih diberikan mendadak, ya. Dan lagi-lagi ini karena menurunkan kontraktilitas jantung, kalau terlalu kuat, terlalu banyak, dia bisa berdikati frekuensinya terlalu rendah, gitu. Itu bahaya juga. Ya. Oke, yang ketiga, golongan yang ketiga ya. Berikutnya calcium channel blocker. Ya, golongan ini ingatnya channel TV aja ya, kalsium channel blocker, ada kata channel itu channel TV. Jadi golongan ini adalah ada si Upin sama Ipin ya, ingatnya gitu. Jadinya golongan DHP dihidropiridin ini salah satunya obatnya nifedipin ya, amlodipin ya, ipin ya golongan ini ya. Ini biasanya yang sering banget dipakai, ini golongan DHP ini sangat sering dipakai ya, nifedipin, amlodipin. Biasanya amlodipin lah yang lebih sering untuk biasanya ya dipakai. Biasanya buat obat darah tinggi juga. Ini nanti obat-obat yang dipakai di angina ini dipakai juga di hipertensi sebenarnya ya, karena ya, jadi golongan DHP atau dihidropiridin obatnya apa aja? Nifedipin, amlodipin. Apa mati sini ya golongan ini ya semuanya ya. Yang berikutnya adalah golongan non DHP ya, yaitu obatnya verapamil sama diltiazem. Verapamil dan diltiazem ya. Dia punya obat golongan ini. Jadi punya efek yang gabungan tadi ya, vasodilatasi sama penghambatan jantung. Nah, mekanisme kerjanya namanya calcium channel blocker. Channel itu adalah kanal ion ya yang ada di membran sel biasanya. Jadi dia biasanya tuh kalsium bisa masuk, natrium, pokoknya ada biasanya natrium, kalsium sama kalium. Biasanya tuh ada yang kalium tuh biasanya keluar kalau natrium sama kalsium masuk gitu biasanya. Ya, nah ini namanya aja calcium channel blocker ya. Channel itu kanal ion ya. Jadi kalsium tuh dilarang, kayak nggak boleh masuk di blok gitu, nggak boleh masuk. Padahal ingat tadi kalsium gunanya untuk apa? Kontraksi, jadi untuk vasokonstriksi ya. Kalau nggak boleh masuk berarti dia terjadi vasodilatasi ya. Akibatnya, jadi ingat ya, golongan ini kerjanya dua, sebagai vasodilator ya. Vasodilator pembuluh darah jadi lebar, satu lagi bekerja terhadap jantung. Kalau jantung berarti dia menurunkan frekuensi dan kontraktivitas dari jantung gitu. Ya, pada dasarnya gitu aja sih. Ya, gunanya farmakokinetiknya dia minum per oral gitu ya, di nggak usah dihafalin. Ya. Nah, sekarang ke efek samping ya, ke slide yang efek samping. Ini tanda seru ya. Jadinya untuk efek samping, ingat segala sesuatu yang ada kena dari vasodilatasi. Berarti kalau kena kepala jadinya pusing, orangnya bisa pingsan ya. Terus kalau kena muka bisa flushing ya. Terus habis itu ada juga orangnya bisa konstipasi akibat pemberian verapamil ya. Nah, yang tanda seru ini adalah hiperplasia gingiva ya. Ini sangat jarang banget sebenarnya terjadi karena pemberian nifedipin ya. Nifedipin dari golongan apa tadi? Dihidropiridin ya. Dihidropiridin ya. Temennya nih nifedipin apa tadi? Amlodipin ya. Oke. Ya, dia terjadi hiperplasia gingiva. Jadi kayak gingivanya kayak gemuk-gemuk banget gitu. Kayak gingivitis tapi gemuk-gemuk kayak mau meletus gitu ya. Tapi ini jarang banget.